Selamat pagi semuanya, Pagi. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi, Pak. Saya akan coba mengabsen dulu ya semuanya. Pesertanya saya lihat sudah lengkap ya. Ya ini sedikit biodata saya. Nama saya Hensli. Saya lahir di Jakarta 2 Januari 75 ya. Terus tugas saya sehari-hari sebagai Transaction Manager di cabang utama CBD Fluid, Bang Penin. Nah, berikut saya sampaikan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum memulai aktivitas pelatihan hari ini ya. Doa dimulai. Selesai. Berikut saya sampaikan K3 dari proses pelatihan hari ini ya. Kabel-kabel untuk laptop dan mungkin cajangan HP dan lainnya tolong diperhatikan supaya tidak menimbulkan korsleting listrik ya. Dan juga diharapkan peserta pelatihan tidak tidur ataupun tidak merokok di dalam ruangan, dan juga apabila ada pertanyaan tolong ditanyakan langsung sehingga tidak membuat kegaduhan di kelas ya. Demikian juga soal handphone tolong di dalam mode silent, dan juga tidak membawa makanan ataupun minuman ya. Oke, kita mulai ya. Di dalam perbankan banyak kegiatan yang memerlukan kegiatan supervisi, diantaranya transaksi, dalam memproses transaksi baik transfer dana ke kredit ataupun transfer dana debit. Hari ini kita akan mengadakan pelatihan berbasis kompetensi untuk pengelolaan transfer dana, khususnya untuk unit kompetensi melakukan supervisi atas pemrosesan transaksi transfer kredit dan transfer debit dengan kode unit K66SP01.004.2. Oke. Berikut saya sampaikan roadmap dari pelatihan hari ini ya. Kita mulai dari analisis kebutuhan pelatihan, yaitu peningkatan kemampuan supervisi atas pemrosesan transaksi transfer kredit dan transfer debit. Setelah kita mengetahui kebutuhan pelatihan yang akan kita jalankan, kita membuat program pelatihan ya, dengan mensupervisi kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit dengan unit kompetensi K66S PP01.004.02. Di dalamnya ada elemen kompetensi melakukan supervisi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit dengan kriteria unjuk kerjanya. Kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit disupervisi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Oke, tujuan dan manfaat yang diharapkan setelah Bapak dan Ibu mengikuti proses pelatihan PBK untuk pengelolaan transfer dana hari ini adalah tujuannya adalah supaya Bapak dan Ibu dapat menjelaskan cara mensupervisi dalam kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit sesuai dengan SOP pelaksanaan supervisi pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit. Dan manfaat
dari program pelatihan ini adalah setelah mengikuti pelatihan diharapkan peserta mampu melakukan supervisi kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit. Oke, kita mulai dulu pengertian dari transfer dana ya. Yaitu rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Sumber itu dari PBI nomor 14 tahun 1423 PBI 2012. Dan untuk pengertian perintah transfer dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima. Transfer dana itu biasanya ada berdasarkan wilayahnya, itu bisa domestik maupun luar negeri ya. Domestik itu misalkan dalam bentuk SKMBI, bisa dalam BIPAS, terus RTGS ataupun clearing. Dan untuk lintas negara cross border itu bisa berupa transaksi TT ya, gitu. Dalam melaksanakan kegiatan transfer dana itu kita harus memperhatikan beberapa potensi resiko yang mungkin dapat diakibatkan apabila supervisi yang kita lakukan kurang memadai, seperti pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, atau kedua pengenaan sanksi penurunan status kepesertaan, dan ketiga pengenaan sanksi kewajiban membayar. Supervisi atau pemantauan kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana dan atau transaksi transfer debit itu diantaranya meliputi pengelolaan rekening settlement dana di Bank Indonesia untuk penyelesaian settlement transaksi. Kedua, melakukan supervisi atas ketersediaan pendanaan awal atau pre-fund. Ketiga, memastikan pemrosesan transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit serta penatausahaan penggunaan cek atau bilet giro disupervisi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 4. Supervisi dan pemantauan penatausahaan penggunaan cek atau bilet giro. 5. Melakukan evaluasi atas kegiatan pemrosesan transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit serta penatausahaan penggunaan cek atau bilet giro. Ya, salah satu kegiatan supervisi yang biasa dilakukan oleh supervisor di cabang ya dalam kegiatan transfer dana, diantaranya memeriksa antara bukti transaksi yang biasanya dapat berupa aplikasi transfer ataupun cek atau bilet giro dengan hasil penginputan yang dilakukan oleh petugas frontliner. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh teller. Ya, biasanya supervisor perlu mengotorisasi umumnya untuk transaksi-transaksi yang jumlahnya di atas limit dari teller. Nah, pada waktu itu sebaiknya Bapak dan Ibu semuanya melakukan pengecekan lebih detail mengenai hasil penginputan dan dengan pencocokan dengan bukti transaksi yang ada, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Bang,
Pak, saya Pak kurang begitu paham nih Pak terkait potensi resiko Pak. Potensi resiko dalam transaksi transfer dana itu mengenai sanksi administratif. Jadi kalau kita salah gitu Pak, dikasih SP atau gimana Pak? Itu Pak. Sanksi administratif itu biasanya dari regulator ya. Misalkan kita transfer dana itu RTGS itu biasanya ada batas waktu pengiriman. SLA tidak boleh lebih dari 1 jam. Iya Pak. Nah, misalkan kita lebih dari 1 jam, biasanya kita dikenakan sanksi ya, itu biasanya denda sih ya, atau ya mungkin bisa juga sanksi administratif, misalkan contoh ketelatan pelaporan, biasanya kan dari hasil supervisi itu kita melaporkan ke regulator, mungkin ya kalau seandainya terlambat atau apa, mereka mengenakan sanksi kepada pihak penyelenggara, baik bank ataupun lembaga keuangan lainnya, seperti itu. Ada lagi? Cukup sih Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Dari training hari ini, pelatihan hari ini, saya mengharapkan untuk agar Bapak Ibu dapat mengaplikasikan kegiatan supervisi yang lebih mendetail ya, untuk dalam khususnya untuk kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit atau transaksi transfer debit sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank Penin ya. Saya minta bantuan untuk Wilson, mungkin tolong sebutkan kegiatan supervisi pemantauan terkait dengan kegiatan pemrosesan transaksi transfer dan atau transaksi transfer debit. Baik Pak, dari pemaparan yang kita terima tadi, ada memastikan persediaan dana, kemudian memastikan data pengirim dan penerima, mencocokkan data pada setiap transfer, baik transfer kredit maupun transfer. Mungkin bisa ditambahkan apa? Kalau saya sih mungkin menambahkan aja Pak, terkait dengan supervisi. Alangkah baiknya Pak, pokoknya sebelum transaksi itu dijalankan, minimal user atau mungkin supervisor yang mensupervisi mengepalai dari transaksi itu agar dicek kembali Pak, dilihat kembali apa seperti yang tadi dibicarakan sama Pak Wilson, semua itu harus sesuai dengan instruksi nasabah Pak. Itu aja sih Pak. Oke. Jadi biar jangan sampai udah jalan baru ketahuan itu salah Pak. Ya. Iya, itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Bagus, terima kasih jawaban Pak Wilson dan Pak Bambang. Memang sebenarnya tugas supervisor itu ya memeriksa semuanya ya, dari kelengkapan dokumen dan kebenaran hasil liputan serta kelengkapan lainnya ya. Pak, boleh izin ke toilet ya Pak? Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya saya akan membagikan soal evaluasi ya. Kita mohon dikerjakan, ya waktunya 5 menit. Oke, baik Pak. Pak nomor 2 nih Pak, kayaknya nggak jelas Pak. Ya, oke. Maksudnya? Oh iya Pak, sorry Pak, udah Pak, ini. Oke, ya. Sorry Pak, iya. Terima kasih Bapak.
Udah Pak. Oke Pak, udah Pak. Mudah-mudahan benar lah Pak. Oke. Saya cek dulu sebentar ya. Oke Pak. Oke, Pak. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hasilnya dari semuanya ya, secara keseluruhan hasilnya cukup memuaskan. Oh. Beberapa orang mendapatkan nilai 100. Wah. Makasih ya Mantap, atas Pak. atensinya. Oke Pak. Saya akan memberikan tugas tambahan ya untuk dikumpulkan besok ya. Jadi sekarang tanggal 25, besok tanggal 26 ya. Dikumpulkan jam 9 ya. Itu saya akan meminta bantuannya untuk membuat rangkuman dari berbagai sumber mengenai supervisi dalam kegiatan pemrosesan transaksi transfer kredit dan atau transaksi transfer debit ya. Oke Pak. Oke. Oke, selesai training pelatihan hari ini ya. Tolong cek kembali untuk colokan kabel-kabelnya. Pak. Jangan sampai berantakan ya. Baik, Kita Pak. rapikan lagi laptopnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ibu.